kemuliaan hormat hanya bagi Engkau Yesus Kristus. Katakan sama-sama, amin. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus ya. Semangat Bapak Ibu. Haleluya. Kita memuji Tuhan dengan kekuatan kita. Amin. Haleluya. Semangat. Haleluya. Karena tiba saatnya kita berkumpul bersatu dan berdiri untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Yes. Sama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Yes. Dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan domba, satu suara menyatakan, ya sama, keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kemuliaan hormat hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Karena Dia Raja di atas segala raja. Kuasanya dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Haleluya Yesus. Sama-sama mengatakan keselamatan. One, two, three, four. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kuasaan, kemuliaan
sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tetap semangat Bapak Ibu. Haleluya. Kita menaikkan pujian sukacita lagi. Masih kuat? Yes, amin. Ajaib kau Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Sama-sama katakan, sangat jiwa dan aku serahkan untuk Kau Raja atasku. Sama-sama katakan, sama-sama katakan, oh, 1, 2, 3, 4. Ada Tuhan, amin, agung dan perkasa. Yes, oh, Kau sumber kemenanganku, Ayah berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Sama-sama katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Siap-siap katakan, oh, 1, 2, 3. Ada Kau Tuhan, amin, agung dan perkasa. Yes, oh, Kau sumber kemenanganku, Ayah berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Yes, Dia Raja mulia, Dia agung, Yesus Kristus Tuhan, amin. Yes. Woo. Haleluya. Pujian, hormat, kemuliaan di atas segala kemuliaan, namanya Yesus Kristus Tuhan. Yes. Sama-sama kan? Tuhan, yes, Lord, sama-sama. Agung dan perkasa, yes. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, yes. Memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, amin, agung dan perkasa. Yes, Lord. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Dia memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia.
Semangat Bapak Ibu. Haleluya. 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 Sebelum firman Tuhan disampaikan pada banyak, kita mau siapkan hati kita, telinga kita, pikiran kita untuk hormat kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Yesus Karabaya. Haleluya Karabaya Shakarabaya Siki. Ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku. Terima kasih. Dalam terang firman-Mu. Ku berserah hanya pada. Sama-sama mau katakan Bapakku, ajar segala rancangan Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Kami mengajak untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Silakan bangkit berdiri. Ajar ku mengerti. Nyanyikan dengan kesungguhan hati. Biar kita beribadah tidak hanya rutinitas setiap minggu, tapi kita peroleh sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, supaya hidup kita diubahkan oleh kebenaran firman-Nya. Terima kasih. Terima kasih. Dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya pada. Sama-sama katakan Bapakku, Bapakku, rancangan Tuhanku, heran buatanmu.
Karabaya Syakara Lalamaya Syakara Batakaya Sikini Karabaya Syakara Takala Kirabaya Syakana Karabaya Sikini Kirabaya Syakana Kapapatakaya Syakara Lalabaya Sikini Karabaya Sikini Karatakalabaya Syakara. Tolong kami Tuhan Yesus Karabaya Syakara. Jamah setiap kami Yesus, jamah setiap kami Sikarabaya Syakira Kini Karabaya Syakara Syakana Karalalabaya Sikini Karabaya Syakara Batakaya Syakara Ini Karabaya Syakara Batakaya Syakara Sikini. Kepada hambanya kami persilakan Syakara. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Sekali lagi, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, kami datang kepadamu. Kami telah memuji-muji-Mu, kami telah menyembah-Mu karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang duduk di atas puji-pujian umatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kami rindu akan firman-Mu, kami rindu akan sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan, supaya kami boleh menangkap firman-Mu dan melakukan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami Kau buat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Silakan duduk. Salam. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, kita semuanya diberkati Tuhan. Apakah ada amin? Dan kita semuanya tetap ada di dalam kegembiraan dan sukacita, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur dan semangat yang patah mengeringkan tulang. Tentu saja kita harus mengelola bagaimana tulang itu tidak kering dengan campur tangan Tuhan, sehingga tetap dan terus kita upayakan dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, mari kita bersama-sama kita akan membaca dari Lukas 22 ayat 30 sampai 32. Lukas 22 ayat 30 sampai 32. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. 31. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Apa ada amin? Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, tema saat ini adalah Yesus dan karya di surga saat ini. Yesus dan karya di surga saat ini, katakan sama-sama. Yesus dan karya di surga saat ini. Latar belakang dari Lukas 22
ayat 30 sampai 32 adalah bagian dari percakapan Yesus dengan murid-muridnya pada waktu perjamuan malam. Jadi pada waktu itu perjamuan malam itu dapat dikatakan suatu kehidupan ya seperti bukan seperti ibadah, ya ibadah, tetapi lebih ada komunikasi, kemudian lebih dapat dikatakan akrab. Pada waktu perjamuan malam setelah menikmati, bincang-bincang, omong-omong, dan disitulah pengajaran disampaikan. Jadi pada waktu itu tidak seperti gereja sekarang ini, nampaknya resmi dan resmi. Dan memang itu kita bawa dari budaya Eropa dan Amerika. Kalau budaya Timur seperti yang dipraktekkan oleh gereja Ortodoks Syria. Dan yang dipraktekkan oleh umat Muslim, tata caranya ibadah seperti itu. Dan itu bersumber daripada gereja Ortodoks Syria, gereja-gereja yang ada di Asia. Tetapi pada waktu zamannya Yesus, ibadah, tetapi suasananya itu lebih kepada keakraban. Ya. Tidak ada formel-formelan. Tetapi setelah berikutnya, kemudian ada aturan main, kemudian di Roma, gereja Katolik seperti itu, kemudian akhirnya menyebar, lah kemudian ada tata cara resmi, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat bagaimana sejarah gereja. Nah, latar belakang Lukas 22 ayat 30 sampai 32 adalah bagian dari percakapan Yesus dengan para murid pada waktu perjamuan malam. Karena memang itu, kenapa perjamuan malam? Karena diadakan pada waktu malam. Apakah amin? Kalau misalnya itu diadakan pagi, ya pada waktu pagi. Tapi itu kan sebelum Yesus itu menghadapi sengsara. Sehingga dapat dikatakan malam dan besoknya terjadi sesuatu. Nah, apa yang dikerjakan Yesus terhadap para murid, khususnya kepada Simon pada waktu perjamuan malam itu pada waktu masih ada di dunia, pada waktu Yesus masih hidup bersama dengan murid. Apa yang dikerjakan Yesus terhadap para murid, khususnya kepada Simon Petrus, pengajaran untuk semuanya. Tetapi Tuhan matanya tertuju kepada Simon Petrus. Apa yang dikerjakan oleh Yesus pada waktu itu terhadap para murid dan Simon Petrus, terutama pada Simon? Yang pertama adalah melayani dan mengingatkan Simon Petrus, seperti di dalam Lukas 22 ayat 31-32. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Bagaimana orang itu membuat biji gandum menjadi gandum yang bisa akhirnya dimasak. Itu seperti diinteri kemudian digiling, ya. Tentu saja gandum itu kalau bisa menjerit, ya menjerit. Demikian juga Simon pada saatnya nanti. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, Simon. Ya, engkau di sini adalah Simon, orang percaya untuk sekarang ini, supaya imanmu jangan gugur, supaya imanmu jangan melemah, gugur dan jatuh. Dan engkau, Simon, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudaramu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, yang dikerjakan Yesus adalah melayani dan mengingatkan Simon Petrus khususnya. Karena Simon adalah sebagai pemimpin gereja pada waktu itu nanti setelah Yesus itu naik ke surga. Yang kedua, mendoakan Simon Petrus, mendoakan orang percaya, karena Simon Petrus adalah orang percaya sekaligus juga rasul, supaya imannya menjadi kuat, tidak lemah. Dan setelah kuat, ganti menguatkan saudara-saudara yang lain. Itulah tugas yang dikerjakan Yesus pada waktu itu dan juga yang diterima oleh para murid, khususnya yaitu Simon. Nah, sekarang ini Tuhan Yesus berada di mana?
Tuhan Yesus sekarang ini ada di surga. Apa yang dikerjakan dia saat ini buat umatnya yang ada di dunia. Apa yang dikerjakan oleh Yesus saat ini di surga. Buat saudara dan saya, buat kita semuanya, buat gereja Tuhan, buat orang-orang percaya di dunia ini. Kalau yang lain, umat mendoakan pemimpinnya. Tetapi kalau kita mendoakan pemimpin Bapak Jokowi, tadi pagi dapat WA dari Bu Asmoro, dukung dalam doa untuk pokok doa hari ini, doa untuk bangsa negara, untuk COVID dan lain sebagainya, untuk defisit negara 1, berapa triliun, ya, karena untuk penanganan dan penanganan, kenaikan menjadi 37%. Oleh sebab itu kita anak-anak Tuhan juga harus sering-sering membaca media, informasi. Hari ini itu COVID berapa? Sehingga kita bisa juga mendoakan. Itu bukan urusannya Pak Jokowi dong, gugus tugas, tetapi juga urusan kita. Gereja Tuhan juga secara pribadi. Nah, sekarang Tuhan Yesus ada di surga. Apa yang dikerjakan Yesus saat ini? Yohanes 17. Sampai sekarang Yesus berdoa buat umatnya, buat gerejanya, supaya bersatu, menjadi satu, bukan menjadi sama, tapi menjadi satu di dalam keberbedaan. Karena di dalam tubuh Kristus ada tangan, ada kaki, istilahnya seperti itu, gambarkan dalam kehidupan manusia. Kepalanya satu. Supaya dunia satu, menjadi satu. Untuk apa? Supaya umat Tuhan bisa memberitakan kabar sukacita. Nah, dalam pertanyaan sehari-hari, ngapain Yesus ini sekarang di surga? Apa yang dikerjakan Yesus? Sementara umatnya menghadapi pandemi, sementara umatnya menghadapi penyakit, sementara umatnya menghadapi krisis ekonomi, sementara umatnya menghadapi hutang. Ngapain Yesus di surga sekarang ini? Apa dia enak-enak? Apa dia happy-happy? Ya memang happy bersama dengan Bapa. Yesus di surga tidak tinggal diam. Memang seolah-olah Yesus tidak berbuat apa-apa. Seperti di dalam Mazmur, firman Tuhan katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada waktu Yesus di atas kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seolah-olah Yesus tidak bergerak apa-apa untuk zaman sekarang ini. Seolah-olah Bapa di surga tidak berbuat apa-apa buat Yesus yang ada di atas kayu salib. Kalau saudara dan saya punya pemikiran seperti itu pun juga pemikiran Mazmur pada waktu itu. Firman Tuhan sudah ditulis dan itu pernah juga diucapkan oleh Yesus di atas kayu salib. Eli, Eli, lama sabatan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau saudara merasakan seperti itu, pernah dialami oleh sang pemazmur, pernah dialami oleh Yesus. Tetapi sebenarnya Yesus sedang melaksanakan rencana Bapa, tetapi secara kemanusiaannya menjerit dan menderita. Tetapi kealahannya itu menjadi sempurna. Dalam nama Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Oleh sebab itu kalau ada pertanyaan, ngapain Yesus sekarang ini surga? Apa yang dikerjakan Yesus di surga sementara umatnya menghadapi berbagai macam tantangan termasuk pandemi 19. Tidak hanya pandeminya tetapi pengaruh dampak daripada krisis yang diakibatkan pandemi ini. Berapa banyak mereka yang mengalami kerugian? Kalau saya memantau produksi-produksi kecil, ada yang naik, ada yang turun. Tetapi masker naik berapa ratus %. Hand sanitizer naik berapa ratus %. Tetapi juga ada yang menurun. Tukang batu ada yang naik, ada yang juga menurun. Tinggal mereka itu diundang oleh mereka yang
punya proyek atau enggak? Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, sementara umat Tuhan menghadapi pergumulan masalah yang harus diselesaikan, juga menghadapi sakit penyakit, menghadapi problem, bahkan menghadapi kondisi pandemi COVID-19, apa yang dikerjakan Yesus sekarang ini di surga terhadap umatnya, terhadap saudara dan saya? Jangan takut dan bimbang. Tuhan Yesus tetap melayani kita, mengajar kita, memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, memberikan solusi dalam hidup kita lewat firman dan Roh Kudus-Nya. Apa amin? Kalau saudara mendengarkan kesaksian-kesaksian daripada mereka-mereka yang ditolong Tuhan berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan pimpinan Roh Kudus, kita akan menjadi dikuatkan. Ya. Masalah pandemi, masalah COVID-19 itu masalah konspirasi atau tidak, itu kita tidak urusan. Itu urusannya politikus-politikus atau orang-orang di sana. Tetapi urusan kita gereja Tuhan, mau konspirasi, mau apapun, yang penting gereja Tuhan mengambil sikap untuk percaya Yesus. Sebab perancangan manusia pasti akan gagal, sekalipun membawa dampak. Tetapi rancangan Tuhan pasti akan tetap berhasil, sekalipun harus melalui kerikil-kerikil tajam. Tuhan tetap melayani kita, mengajar kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan solusi lewat firman dan kuasa Roh Kudus. Sehingga apa yang kita kerjakan seperti pujian tadi, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Karena dengan kita memuji kebesaran Tuhan, memuji Tuhan, kita sedang membangun tatanya Tuhan. Kalau kita sedang membangun tatanya Tuhan dengan kekuatan firman dan Roh Kudus, maka Tuhan datang. Kalau Tuhan datang, pasti terjadi kegoncangan. Injil diberitakan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Paulus dan Silas yang terpenjara, dengan memuji menyembah Tuhan, apa yang terjadi? Kegoncangan terjadi. Karena Tuhan datang bertahta di penjara itu. Terjadi kegoncangan dan akhirnya kepala penjara beserta seluruh keluarganya bertobat datang pada Yesus. Dan Paulus dan Silas di penjara pada saat itu. Apakah sebelum menginjil itu berdoa dulu atau enggak? Berdoa dulu. Paulus berdoa dulu. Doa puasa dengan Silas. Dan Tuhan menunjukkan ke Makedonia, ke Efesus, ke Filipi. Itu adalah perintah Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Disambut dengan cercaan, caci maki, bahkan penjara. Loh, itu kan kehendak Tuhan, penglihatan. Tetapi Silas tidak mengatakan gini, Paulus, kamu kan ada penglihatan. Loh, kalau kenyataannya seperti ini, katanya petunjuk Tuhan kok, menderita. Tapi itu tidak diucapkan oleh Silas dan saling menyalahkan, tidak. Yang bisa dikerjakan pada saat itu adalah berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Jangan dikira kalau itu rencana Tuhan, petunjuk Roh Kudus, penglihatan, berjalan ke sana, kemudian enak-enak saja, enggak. Sekalipun itu kehendak Tuhan, Tuhan izinkan masuk penjara. Tapi di penjara kegoncangan, Injil diberitakan. Apa ada amin? Demikian juga pernikahan Kristen. Saya sampaikan pada waktu di Pos PI Jagenan. Jangan dikira kalau itu rancangan Tuhan. Adam dan Hawa itu nikah itu rancangan Tuhan atau rancangan manusia? Rancangan Tuhan. Terjadi masalah atau enggak? Terjadi masalah. Jangan dikira kalau rancangan Tuhan sudah diteguhkan oleh Tuhan, diberkati, enggak ada masalah. Fakta kenyataannya ada masalah. Karena apa? Bukan karena kehendak Tuhan, bukan karena rancangan Tuhan, karena rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Tetapi salah mengerjakan kehidupan pernikahan. Salahnya Hawa. Hawa bukan nuruti kehendak Allah, tetapi kehendak iblis. Lah itulah jadi masalah. Jadi sekalipun itu diberkati Tuhan, petunjuk Tuhan,
berbeda, lawan jenis, laki-laki dan perempuan, tidak bisa. Kalau nikah itu podo-podo tidak bisa. Laki-laki dengan laki-laki tidak boleh. Wedok dengan wedok juga tidak boleh. Harus berbeda syaratnya. Laki-laki, perempuan, satu-satu. Adam dan Hawa satu-satu diberkati Tuhan. Tetapi kenyataannya, apakah hidupnya lancar? Tuhan merencanakan kelancaran. Rencana yang indah, yang membuat tidak indah, sekalipun itu diberkati Tuhan, karena nganggo karpe dewi. Karena salah mengelola pernikahan, salah mengerjakan pernikahan. Hawa lebih memilih mendengarkan suara iblis, dan akhirnya kemudian Adam lebih mendengarkan suara wanita, istrinya, terjadilah rekoso. Bumi harus kamu kelola, dan seperti itu. Goro-goro wong wedok Adam ini rekoso. Katakan kanan kiri, goro-goro kowe lho rekoso. Kalau wanita, istri itu mendengarkan suara iblis, tetapi di sini istri-istri kan mendengarkan suara Tuhan. Amin. Sehingga laki-laki, bapak-bapak tidak rekoso. Amin. Tidak rekoso. Ya. Pak Titus mendengarkan suara Bu Titus. Boleh atau? Boleh. Bu Titus doa sama Tuhan. Boleh dimakan atau enggak ini? Oh tidak boleh. Akhirnya mengatakan pada Pak Titus yang enggak boleh dimakan yang. Ya kan gitu. Bebas. Tetapi kalau Adam dan Hawa, kenapa menderita? Karena salah mengerjakan, salah mengelola pernikahan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya, kita kembali pada firman Tuhan. Pengajaran pada saat ini, Yesus melayani kita. Sekalipun kondisinya seperti ini, tetap melayani kita lewat firman dan Roh Kudusnya. Yang kedua, tidaknya melayani dan melayani, memberikan firman, memberikan kekuatan, tetapi Yesus sampai sekarang ini, sekalipun di surga juga di hati kita, tetap berdoa buat kita yang percaya. Firman Tuhan ini buat yang percaya pada Dia, supaya iman kita, supaya iman orang percaya tidak gugur, tetapi iman kita, hidup kita tetap diberikan kekuatan di dalam menghadapi permasalahan, juga menghadapi pandemi yang sekarang ini. Kita tidak boleh kemudian santai-santai, ya, apalagi di tempat umum, di pasar, di mal, itu kemudian alah nggak usah pakai masker, itu kecuali saat ini, sehingga ini tak maskeri kan gitu ya. Saya ikut-ikut ketua sinode, kalau ceramah khotbah pasti diberikan ini, sekalipun tidak musim pandemi. Lah saya terinspirasi kemarin, wah ya tak tutupi, tetapi jangan sampai tak tutupi satu tangan, tetapi sudahlah, dengan ini aja sudah bisa. Jadi yang pakai masker tidak yang mulut, tetapi juga mic juga dimaskeri, sehingga mulut saya tidak perlu masker, nanti aja. Yang ketiga, yang dikerjakan Yesus sekarang di surga, melayani, mendoakan, ya. Jadi saudara dan saya tidak perlu mendoakan Yesus, bagaimana nasibnya Yesus di surga, diterima Bapa atau enggak. Itu pikiran yang nakal dan tidak sesuai dengan firman. Yesus tidak usah didoakan, dia sudah bisa pulang. Sudah tempatnya itu di sisi Bapa di surga. Artinya mendapatkan tempat yang terhormat. Orang usah didongakno. Justru Tuhan yang mendoakan kita. Kita tidak perlu membentuk tim pembela Yesus, tetapi bela Yesus yang membela kita. Amin. Syaratnya kita memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, apa yang dikerjakan Yesus terhadap kita, supaya kita yang sudah dilepaskan oleh musuh, ganti kita bisa melayani Tuhan. Supaya kita terlepas dari tangan musuh yang ingin melemahkan iman kita, sehingga kita dapat beribadah dengan penuh sukacita dalam kekuatan, dalam kebenaran kepada Tuhan. Sehingga kita bisa
beribadah dengan sukacita. Lukas 1, 74 sampai 75. Ini firmannya langsung tak tulis jadi biar cepat kan gitu. Karena ini adalah bagian dari pengelolaan. Ya. Bukan berarti Pak tidak bawa Alkitab, tetapi tak tulis kabeh. Saya tidaknya mengandalkan itu. Nek listrik mati saya masih bisa. Sehingga paling tidak harus ada beberapa yang dapat kita ada dari media, ada ini. Sehingga kalau itu mati, ini masih tetap bisa untuk dibaca. Kita mengandalkan teologi, tapi tidak teknologi, tetapi jangan 100%. Kita harus punya cadangan. Harus ada, dapat dikatakan bukti yang tertulis. Memang caranya seperti itu. Lukas 1, 74 sampai 75. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Jadi apa yang dikerjakan Yesus? Yaitu melepaskan kita dari tangan musuh. Nah, musuhnya itu siapa? Setan, iblis dan lain sebagainya. Termasuk sakit penyakit, termasuk COVID-19, itu adalah bagian musuh yang harus dihadapi supaya kita bisa beribadah kepadanya tanpa takut, dan kekudusan, kebenaran di hadapannya seumur hidup kita, sehingga kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Jadi itulah yang dikerjakan oleh Yesus sekarang ini. Kita tidak perlu, sekali lagi, umat Tuhan, jemaat Tuhan tidak ada dan tidak boleh mendoakan Tuhan Yesus. Boleh atau tidak? Tidak ada, ajarannya di sini tidak ada. Justru Yesus yang berdoa supaya kita menjadi satu. Demikian juga apa yang dilakukan di dunia pada waktu itu, sekarang ini pun juga dilakukan. Tetap melayani lewat firman dan Roh Kudusnya, mujizatnya, dan juga tetap melayani dan melayani supaya kita menjadi kuat, tetap sehat untuk beribadah. Kemudian yang berikutnya, apakah yang Tuhan Yesus kehendaki setelah hidup kita dilayani oleh Tuhan? Apakah saudara sadar atau tidak, sekarang ini tuh Tuhan sedang melayani saudara? Apa ada amin? Melayani kita lewat firman-Nya, lewat Roh Kudusnya. Nah, setelah kita dilayani oleh Tuhan, didoakan oleh Tuhan, ya kadang-kala kita bisa lemah. Maka apa yang harus kita kerjakan? Sampai hari ini Tuhan Yesus melayani dan mendoakan kita. Karena Dia adalah imam agung. Yesus adalah imam agung. Katakan sama-sama. Yesus adalah imam agung. Juru syafaat. Tidak hanya juru selamat, tetapi juru syafaat yang terus mendoakan dan sumber syafaat. Kalau kita hari ini bisa berdoa bersyafaat untuk pokok doa untuk bangsa dan negara, sudah saya share untuk grup GKB besar, GKB warga gereja, juga youth, tinggal dibuka di rumah, itu menjadi pokok doa. Saudara sudah didoakan, ganti kita mendoakan orang lain, mendoakan pemerintah, mendoakan mereka-mereka yang sakit, mereka-mereka yang terdampak, termasuk saling mendoakan di dalam kehidupan kita. Karena saudara dan saya pun juga terkena dampak COVID-19. Entah itu ringan, entah itu berat, yang jelas ada dampaknya. Sing biasanya gajinya 5 juta jadi 2 juta. Kadang-kala berubah jadi 500, jadi 1 juta. Tetapi kenapa masih tetap bisa hidup? Karena Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan memberikan jalan keluar. Amin. Yang tidak kita pikirkan, Tuhan kerjakan. Amin. Saya dalam perkunjungan salah satu jemaat tidak dinyana-nyana, yang tidak dipikirkan, ternyata Tuhan sediakan. Apa ada amin? Ternyata Tuhan sediakan. Gambaran saya di dalam pikiran saya seharusnya seperti ini, tetapi kenyataannya seperti ini. Tetapi ternyata dari seperti ini ke seperti ini Tuhan tutup. Apa ada amin? Sebab Tuhan adalah
juru syafaat, imam agung yang mendoakan kita, sehingga yang tidak mungkin jadi mungkin. Sekalipun gaji saudara itu turun, tetapi saudara tetap diberi kekuatan untuk happy di dalam Tuhan. Amin. Saudara tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan. Yang dulu godong telur doyan, sekarang jadi doyan. Dulu godong pelem doyan, sekarang pucuk pelem juga doyan. Amin. Doyan. Coba tanya Mbak Linda di Sunda sana. Dan saya pada waktu di Bandung tanya, godong pelem pucuke, godong jambu mete pucuke, ya oke saja. Oh ternyata seperti itu. Berarti wedhus ora mendem, menungso ora mendem. Asal makannya kuantitasnya itu harus terukur. Tidak terus sak gebung, sak keranjang didekno dhewe. Wedhus ora dibagi ya payah itu nanti. Ya ben sehat. Senamnya biar sehat. Ya sehat, tetapi aja kakean. Semuanya harus terukur. Ya, tidak boleh kemudian main-main. Dupeh enak pisang. Sebetulnya satu sak lirang dindakno kabeh. Tonggone rak dibagai. Ya tonggo kamar misalnya. Kan bahaya itu. Apel itu baik untuk kesehatan untuk jantung. Tetapi sekilo dindakno dhewe sedina. Ya bisa juga gula darahnya jadi naik. Dan gula dalam bahasa Latin itu adalah rakus. Ya. Gula dalam bahasa Latin itu artinya rakus. Sehingga kalau saudara ingat gula, ingat kerakusan. Kalau saudara semakin banyak manis, maka disitulah sumber penyakit itu merajalela di dalam tubuh. Sehingga kita perlu olahraga, perlu memanas, perlu bergerak aktivitas supaya energi ini terbakar, sehingga kita tetap sehat di dalam Tuhan. Urusan mati dan hidup di tangan Tuhan. Tetapi pengelolaan diserahkan Tuhan di dalam hidup kita dengan kita minta pimpinan Roh Kudus. Apa ada amin? Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Apakah yang Tuhan Yesus kehendaki setelah kita dikuatkan oleh Tuhan? Setelah Tuhan melayani kita, mendoakan kita. Yang pertama adalah berbuat baik. Yang kedua adalah memuliakan Allah. Nah, berbuat baik ini kita bahas dulu. Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita supaya hidup di dalamnya. Nah, kalau kita ini hidup di dalamnya, kita melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik berdasarkan apa? Berdasarkan iman percaya pada Yesus. Keselamatan hanya oleh karena iman. Tetapi iman itu harus dinyatakan dengan perbuatan baik supaya dunia tahu. Dengan perbuatan baik. Nah, berbuat baik dalam bahasa Yunaninya adalah agatopoite. Katakan sama-sama, agatopoite. 3, 2, 1. Agatopoite. Dalam bahasa Yunaninya adalah agatopoite. Berbuat baik, perbuatan baik. Lah perbuatan baik dibagi dua. Perbuatan baik kepada Allah dan kepada sesama. Lah kepada Allah apa? Perbuatan baik. Kalau kita bisa membaca 10 hukum Tuhan. Yaitu beribadah kepada Allah. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Itu hukum yang pertama. Dalam kita menyembah Tuhan, jangan ada ilah lain. Jangan ada kepentingan lain. Tetapi sembahlah Dia. Beribadahlah kepada Tuhan. Jadi berbuat baik kepada Tuhan dinyatakan dengan apa? Kita beribadah kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita memberikan persembahan pada Tuhan. Saudara memberikan persembahan pada Tuhan itu dasarnya bukan kewajiban. Tetapi dasarnya adalah kasih Tuhan. Karena saudara sudah doakan, saudara sudah dianyai Tuhan, saudara sudah dikasih Tuhan, maka kita menyatakan perbuatan baik ini berdasarkan iman dan kasih kita kepada Tuhan. Apa ada amin? Perbuatan baik kepada Tuhan dengan memberikan persembahan, perpuluhan itu adalah untuk Tuhan. Tapi dasarnya perpuluhan bukan kewajiban. Kalau kewajiban Taurat, tetapi berdasarkan hukum anugerah adalah kasih, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Sehingga orang
tidak hanya bisa memberikan dengan berdasarkan kasih, tentu saja tidak hanya perpuluhan yang diberikan, bisa juga persembahan lain. Coba saja seorang pemuda dan pemudi, kalau pemuda itu sungguh-sungguh mengasihi calonnya, apalagi pada waktu masih pacaran, apalagi sudah nikah, kalau betul-betul mengasihi, jaluk apa ae mesti ditukokno nek ana duite. Amin. Amin. Pasti diberikan. Nek durung ono, sik yang nanti dulu. Nek ada sudah buka, tak tukokno lombok terasi, misalnya gitu. Sing paling enak untuk Indonesia, yo iku terasi teko Juwono, kan gitu. Atau dari Tayu. Atau minta apa? Janjian mesti tepat. Orang tepat, minta maaf ya, saya tadi terlambat karena ada kemacetan di jalan di Gunung Bedah, misalnya gitu. Jadi karena kasih ini lebih, oleh sebab itu di dalam ahli teologia perpuluhan itu adalah persembahan minimal. Maksimalnya apa? Roma 12, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan, itu maksimalnya. Lah minimalnya kita diajari. Tetapi walaupun demikian bukan kewajiban, tetapi berdasarkan kasih. Katakan sama-sama, kasih. Itu kepada Tuhan. Melakukan perbuatan baik kepada Tuhan. Kemudian yang kedua kepada sesama. Yang pertama dan utama di dalam hukum 10 itu, yang keenam adalah hormatilah bapak ibumu. Katakan sama-sama, hormatilah bapak dan ibumu, ayah dan ibumu, bapak ibumu, orang tuamu. Itu hukum yang pertama. Yang pertama kalau kepada Tuhan, sembahlah dia, dalam arti kemudian jangan ada ilah lain. Yang kedua, kalau kepada sesama, ya, melakukan perbuatan kepada sesama, yang pertama bukan kepada anak kita, bukan kepada suami, tetapi kepada orang tua. Memberi hormat kepada orang tua. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nek ibumu dan ayahmu berbuat baik kepadamu, apa ada amin? Ora ono. Firman-nya tidak ada seperti itu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nek bapakmu ibumu ku berhasil, perlu dihormati. Tapi nek bapak ibumu itu mengecewakan terus, orang perlu dihormati. Itu kata orang dunia. Bapak ibunya kayak apa, bakul tereng, bapak ibunya pejabat, bapak ibunya tidak pejabat, bapak ibunya presiden tidak presiden, bapak ibunya itu istilahnya tidak punya. Firman Tuhan katakan bagaimana? Sama-sama katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maka hidup pasti diberkati. Matius 15 ayat 4 ini lebih keras lagi. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Yang mengutuki ayah ibunya, siapa di antara kita yang pernah mengutuki bapak ibu? Bapak ibu rakyat digo contoh kurang luweh, misalnya gitu, bukan kurang ajar, kurang luweh. Anaknya ngakon anak yang gereja, tapi bapak yang nganggo karpet dewe. Terus anak ngutuki, maka hukumnya di dalam perjanjian lama adalah hukumannya adalah mati. Kalau ada di antara kita bertobat, nah di dalam hukum anugerah bagaimana? Dia tetap sama. Hukum anugerah terpisah dari Tuhan. Secara jasmaniah seperti yang ada di Alkitab ini, hukumannya adalah mati. Sekalipun orang tuanya mungkin tidak bisa jadi contoh, orang tuanya mengecewakan, firman Tuhan katakan, hormatilah bapakmu dan ibumu, amin. Atau hormatilah orang tuamu, hormatilah orang yang lebih tua daripada kamu.
Kalau di dalam perusahaan, hormatilah pemimpinmu, atasanmu, sekalipun berbeda pendapat, tetap dihormati dan didoakan. Dan komunikasi tetap harus baik, jangan tinggalkan. Karena untuk memperoleh isi durian harus melalui duri-duri durian itu. Orang makan durian mau membelah isinya, dagingnya dimakan, melewati duri atau enggak? Itulah kehidupan orang tua kita. Orang tua kita ya baik, tetapi juga ada kekurangannya. Seperti saya dengan anak-anak saya, ya banyak kekurangannya. Apakah ada amin? Sekalipun orang tua ada kekurangan, seperti bapak ibu ada kekurangannya. Tetapi firman Tuhan katakan, sangat menaruh perhatian yang pertama dan utama, yaitu di dalam Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Matius 15 ayat 4, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuhi ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Pengertian mati di dalam perjanjian lama adalah mati secara fisik, tapi juga mati secara roh. Berkat Tuhan tidak mengalir. Lah di dalam perjanjian baru bisa juga mati secara fisik. Saudara ingat cerita Malin Kondang? Anaknya tidak menghormati ibunya, orang dianggap. Apa yang terjadi dalam bekerja? Sekalipun sukses, akhirnya tenggelam. Itu cerita Jawa. Tetapi cerita Jawa sebetulnya itu sumbernya dari Roma. Roma dari Israel, dari Yerusalem. Karena Joyoboyo pernah kangsu kawero di Roma sana. Mati bisa secara jasmani, bisa jiwanya mati, tidak ada kasih, bisa ekonominya yang mati, tidak berhasil, gagal melulu. Kata Pak itu berurepu mung ke surang-surang saben dina ditagih utang. Itu ada pujiannya dari Pak Kusno dulu. Tapi dari Yesus orang rugi. Hidup sengsara ke sorang-sorang dalam bahasa Indonesia ya tidak berhasil melulu, ya, hidup seorang-seorang. Siapa yang mau hidupnya seorang-seorang? Kalau itu ada berkaitan dengan orang tua, maka bertobatlah. Bertobat dan percaya pada Yesus. Minta ampun sama orang tua dan mengampuni orang tua. Kalau di antara kita ada yang seperti itu, dengan orang tuanya berani, wong tua kuno, rasa main HP, rasa main laptop misalnya, rasa main komputer kuno, wong tua kaya ngono, wah akhirnya ngutuk-ngutuki. Nek ditambahi macam anak kaya ngene pinter, misalnya gitu ya, sombong diri itu. Maka bertobatlah. Dan penghormatan pada orang tua itu adalah Tuhan sangat memperhatikan. Apalagi wong tuane loro, sakit, nek dhisik sehat wis ngek aku duit ya wong tuaku. Nek ora sekarang, mbok ngono ben ditopeni adikku. Kalau terjadi seperti itu, kalau kita tidak bertobat adalah menutup berkat surga. Sehingga kadangkala, lho kenapa uripe wong iki kok kaya ngene? Kenapa kok menderita seperti ini? Kemudian kita hamba Tuhan terus langsung terharu, terenyuh, kemudian waduh iki piye? Maka kita cari akar. Di dalam konseling yang penting adalah cari akar masalahnya. Oh ternyata tidak hormat orang tua, nganggo karepe dhewe. Oleh sebab itu hormatilah orang tuamu. Berikan senyum terhadap orang tua, terhadap mertua, terhadap orang yang lebih tua, terhadap atasanmu, pemimpinmu. Berikan senyum perhatian. Demikian juga kalau kita memberikan senyum perhatian kepada Tuhan, maka Tuhan pun juga memperhatikan dalam kehidupan kita. Tetapi itu pun dari sononya Tuhan sudah memperhatikan. Tetapi dengan kita memberikan semua pada Tuhan, kita punya pengalaman yang indah bersama Tuhan untuk bagaimana senyum kita, pujian kita, dan penyembahan kita. Hormatilah. Sehingga kalau anak-anak itu menghormati orang tua, pasti dipastikan firman Tuhan memberikan jaminan ada keberhasilan. Kalau kita sekarang sudah berhasil, kepengen semakin berhasil, hormatilah orang tuamu. Tidak hanya kalau ada uang diberikan, bisa baik, tapi perhatikan senyumnya. Halo, misalnya punya HP, halo.
Bapak Ibu bagaimana kesehatannya, kondisinya. Hanya itu saja untuk senang. Amin. Kalau sampai anak bisa memberikan materi, kalau kita sudah butuh tetap diterima ben anak senang, disimpan. Engko nek putune teko disangono neh. Wah mbah kok yo apik yo. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, hormatilah orang tuamu, orang yang lebih tua, para pemimpinmu, atasamu, di mana kamu di perusahaan. Karena mereka adalah mentor saudara dan saya. Kalau saya sebagai hamba Tuhan punya mentor, tetap dihormati. Sekalipun saya ada perbedaan pendapat, sekalipun saya pernah juga dikata-katai, tetapi itu adalah manusia. Tetapi kita tetap menjalin komunikasi yang baik. Karena saya rindu, saya, keluarga saya, anak-anak saya kepengen berhasil. Sehingga saya tetap harus menghormati mentor-mentor saya. Dengan cara apa? Mendoakan, komunikasi, berikan senyum, berikan perhatian. Demikian juga orang tua saudara. Kalau saudara melakukan seperti itu, luar biasa. Jemaat Tuhan yang mempraktekkan firman Tuhan pasti dibuat berhasil. Apa ada amin? Tidak ada artinya kita beribadah pada Tuhan. Tidak ada artinya kita memberikan persembahan pada Tuhan. Kalau memberi yang baik kepada sesama, terutama dan orang tua, tidak dikerjakan, maka semua itu akan sia-sia. Percaya kepada Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka ibadah saudara, bagaimana supaya ibadah saya dan saudara itu menjadi berkat? Maka kita juga mengasihi sama. Yang pertama adalah orang tua. Orang tua, orang yang lebih tua, atasan kita, berikan hormat sesuai layaknya. Ada perbedaan tidak masalah, kita dukung dalam doa. Tetapi kalau kita sampai memaki-maki, berarti kita mengutuki diri kita sendiri, menutup berkat dalam kehidupan kita pribadi. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sekalipun saudara S1, S2, S3, S-Blok, itu saudara harus tetap menghormati orang tua. Amin. Sekalipun orang tuanya itu tidak, secara manusia tidak, dalam dunia tidak berharga, hormati, tetap dihormati. Kalau saudara mendengarkan kesaksian di WA, ya, WA, Menteri Keuangan zamannya Jimmy Carter, itu adalah anak hasil pemerkosaan. Bapaknya tidak tahu, ibunya tuli, bisu, tidak bisa bicara, diperkosa oleh seseorang, dan kan lahir seorang anak dicaci maki dan sebagainya, anak haram. Tapi dia tetap menghormati orang tuanya, mendoakan orang tuanya, bekerja untuk dirinya sendiri, untuk orang tuanya. Akhirnya pada waktu zamannya Presiden Jimmy Carter, dia diangkat menjadi Menteri Keuangan, dan itu adalah anak haram secara jasmania dunia. Tetapi dia tetap menghormati orang tua, walaupun orang tuanya bisu, tuli, tidak bisa bicara, tetap dihormati. Akhirnya terjadi doa ibunya ini. Bersama dengan anugerah Tuhan, akhirnya dia jadi orang yang terkenal, jadi Menteri Keuangan di Amerika. Saya share kemana-mana, dan itu dari ketua sinode, tak sampaikan hamba-hamba Tuhan banyak yang menanggapi oke. Dan itu menjadi juga kontrol bagi diri saya. Sing ibuke kaya ngono dihormati, meneh sing ibuke iso ngeki apa-apa, ya. Sing ora iso apa-apa tetap dihormati. Karena firman Tuhan ini untuk semuanya. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini, kalau ada anak-anak yang tidak menghormati orang tua, anak, menantu, cucu tidak menghormati orang tua, mbahnya, bertobat supaya hidupmu diberkati. Hidup saya diberkati. Loh, bapak ibuku sudah meninggal, ganti menghormati orang lebih tua, ganti menghormati pemimpin. Maka saudara diberkati dan akan diberkati, terus diberkati. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, melakukan perbuatan baik, yang pertama tadi kepada orang tua, yang kedua berilah kasih dan berbuat baik kepada musuhmu, orang-orang yang membenci kamu. Tetap bapak ibu saudara tetap berbuat baik. Sekalipun mereka mengatakan kita, tetap berbuat baik, berikan senyum. Dan itu kami praktekkan di Pelangitan. Sampelnya, sekalipun mereka mengata-ngatai, mencaci maki, saya lewat, saya tetap tersenyum, monggo Pak.
Dan Tuhan mengatakan, berikan senyum kepada tonggo-tonggomu. Dan akhirnya hasilnya kan terjadi. Ada pertobatan, dan mereka semakin mengenal kasih Tuhan. Lah nek aku Pak Tri tak gawakno beran. Lho Pak Tri badhe unen-uneni kok malah teko njaluk ngapura. Lah itu memang firman Tuhan, perintah Tuhan seperti itu. Kalau saudara dan saya bisa melakukan seperti itu, Injil pasti bisa diberitakan. Dan jiwa-jiwa pasti ada bertobat. Amin. Tetapi kalau dengan tetangga kita pelit senyum, bagaimana bisa melihat Yesus, mengenal Yesus? Justru di tempat situasi padang belantara, semak duri, orang-orang tidak ramah. Sampai Pak Kimin mengatakan, Pak Tri, ndok sokoi kita ra ono kok, ndok plangitan kota kok kaya tonggomu kaya ngene. Karena pernah Pak Kimin membawa amben atau bale pada waktu itu ikut pindahan itu ikut. Dan Pak Kimin pernah menghadapi perkataan dari tetangga itu, ndok plangitan kota kok kaya ngene. Tetapi yang jelas itu adalah ladang di mana kita bisa menabur kasih, menabur senyum. Maka kuasa Tuhan itu pasti akan dinyatakan. Jadi hormatilah mereka. Berikan perbuatan baik kepada sesama, sekalipun mereka itu membenci kita. Juga kepada orang-orang yang berbuat tidak baik, saudara tetap mengampuni dan mengampuni. Nah, apakah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita setelah kita dilayani dan dikuatkan? Yang tadi adalah yang pertama adalah kita harus berbuat baik kepada Tuhan pada sama. Yang berikutnya adalah kita memuliakan nama Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, dengan kehidupan kita, yaitu dengan melalui pekerjaan kita, melalui memberi kita, menginjil kita, memberitakan kabar sukacita. Itu adalah kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan artinya adalah di dalam kehidupan kita fokusnya hanya kepada Tuhan. Hanya karena Tuhan. Saya bekerja dan bekerja adalah untuk Tuhan, hasilnya, tapi juga 90% adalah untuk kita. Dan semuanya kita serang pada Tuhan. Semuanya itu didasari di dalam kasih Tuhan. Dan bagaimana dampaknya kalau kita berbuat baik karena Tuhan dan memuliakan Tuhan, hidup kita pasti berdampak bagi kerajaan surga dan bagi sama di tengah-tengah pandemi. Banyak orang yang susah dan susah, tetapi jangan saudara ikut-ikut susah. Kalau sampai bisa susah, dilepaskan. Kemudian ganti kita memberikan senyum kepada tetangga kita, kepada orang-orang yang kita ketemui. Kita jalin komunikasi yang baik. Kami yakin dan percaya berkat Tuhan mengalir atas hidupmu, atas hidupku, atas hidup mereka-mereka yang menerima dampak daripada perbuatan baik dan memuliakan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati. Karena hidup ini adalah kesempatan untuk berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada sesama, dan kesempatan untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Oh haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama kita pujikan nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada Allah, sesama, dan memuliakan nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Oh haleluya, Yesus, haleluya. Tuhan sudah melayani kita, Tuhan sudah memperhatikan kita, Tuhan mendoakan kita. Setelah kita dikuatkan, kita ganti mengasihi dan mengasihi. Oh haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Oh haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan.
Ya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Seringkali kami melupakan kesempatan yang indah ini untuk melayani Tuhan. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami. Ampuni Tuhan kesalahan kami terhadap orang tua kami, terhadap sesama kami. Ampuni Tuhan. Seringkali kami tidak memuliakan nama Tuhan. Ampuni Tuhan. Jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita angkat tangan kita, kita akan berdoa. Bapa yang penuh kasih, ampuni Bapa segala dosa-dosa kami, di mana Engkau sudah melayani kami, mendoakan kami, memberikan kekuatan pada kami dengan firman dan Roh Kudus-Mu Tuhan. Seringkali kami Tuhan mendukakan hati-Mu Tuhan, melanggar apa yang menjadi kehendak-Mu. Seringkali kami tidak menghormati orang tua kami, orang-orang yang lebih tua di dalam kehidupan kami, mentor kami, pemimpin kami, atasan kami. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Supaya kehidupan kami boleh hidup dan hidup untuk memuliakan Tuhan. Hidup kami diberkati, anak menantu cucu diberkati. Ya rabataka rabasikir. Ampuni Tuhan kami. Ampuni dosa-dosa kami, kadangkala kami tidak taat pada orang tua. Oh haleluya, bahkan kami Tuhan tidak taat kepada Engkau Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kehidupan kami, keluarga kami Tuhan. Ajari kami sebagai anak-anak Tuhan, bawan-bawan. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa berbuat baik kepada Tuhan, kepada sesama, berbuat baik kepada orang-orang yang membenci Injil, yang membenci di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk tetap tersenyum, tetap menghormati dan mendoakan mereka. Ajari kami Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Kami yakin dan percaya kehidupan kami berdampak bagi kerajaan Allah dan berdampak bagi sesama di tengah-tengah pandemi. Sehingga hidup kami jadi solusi, jadi berkat buat mereka. Sekalipun kami baru bisa tersenyum terhadap mereka, mendoakan mereka, tetapi kami yakin dan percaya kami akan melakukan apa yang Engkau kehendaki dengan kuat kuasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saatnya kita akan berikan persembahan buat Tuhan. Kita berikan persembahan buat Tuhan, korban syukur kita dengan ucapan syukur kita, sukacita di hati kita. Ya, yakin percaya setiap apa yang kita tabur, kita akan menuai berkat-berkat Tuhan. Amin. Ya. Silakan tekan kolektan, kita naikkan pujian tuntunan ilahi. Haleluya. Bekerja
pribadi yang agung dan mulia, tercurah tuh hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, amin, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan. Ku lakukan perkara yang mustahil. Silakan bagi berdiri. Setiap hari. Silakan bagi berdiri. Bergerak dengan ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan ini waktu-Mu, Roh-Ku. Pada banyak setiap hati yang haus akan. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan Tuhan ilahi. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan saya nanti juga menaikkan doa sepakat bagi bangsa dan negara, di mana pokok-pokok doa ini sumbernya dari jaringan doa nasional. Dan kita hari ini berdoa dan berdoa, kami yakin dan percaya Tuhan mendengarkan dan Tuhan menjawab. Bapa yang penuh kasih, pada saatnya Bapa kami datang kepadamu. Kami berdoa untuk persembahan, Tuhan memberkati, baik perpuluhan, taburan, kolekte. Tuhan memberkati bahkan persembahan kehidupan kami semuanya. Tuhan memberkati pekerjaan kami masing-masing, pelayanan semua Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersepakat dan berdoa Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Pilkada serentak 2020 agar bisa berlangsung aman, lancar, terkendali. Mengingat pilkada ini merupakan pilkada serentak terbesar dalam sejarah Indonesia karena melibatkan 270 daerah. Berkati Tuhan aparat keamanan KPU, Bawaslu, Kemendagri dalam menjalankan tugas mereka. Tuhan, kami berdoa untuk defisit APBN 2020 sebesar 1,039,2 triliun. Seiring meningkatnya anggaran penanganan dampak COVID-19, Tuhan berkati pemerintah agar berhati-hati dalam mengelola anggaran tahun ini, mengingat rasio utang naik menjadi 37,6% hanya dalam waktu 1 tahun. Ya Tuhan, hari ini penambahan kasus positif COVID sebanyak 1.868 kasus. Ubahlah sikap hati rakyat Indonesia yang tegar tengkuk, yang tidak peduli, agar mereka mau mematuhi protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Segala puji syukur kepada Tuhan, hari ini pasien positif COVID-19 yang sembuh ada sebanyak 1.000
409 orang. Tambahkanlah ya Tuhan bilangan orang-orang yang sembuh melebihi penambahan kasus baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Deklarasi firman Obadya 1 ayat 15. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepadamu sendiri. Tuhan memberkati Indonesia dan melindungi Indonesia. Tuhan menyinari Indonesia dengan wajahnya dan memberi Indonesia kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Indonesia dan memberi Indonesia damai sejahtera. Sumber dari bilangan 6:24 sampai 26. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Esa, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat-berkat surgawi mengalir melimpah dahsyat luar biasa sekarang ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus, yang percaya dan diberkati katakan amin.